Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Maulina TV. Nah, di video kali ini aku ingin membagikan kepada kalian tips menyimpan sayuran biar awet di dalam kulkas. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah aku sediakan. Ada wadah seperti ini. Ini menyesuaikan ukuran sayuran nanti ya, teman-teman. Kemudian ada keranjang kecil seperti ini. Ini untuk menyimpan kayak telur. Kemudian bahan-bahan yang memang cepat ingin kita gunakan. Oke, ini langsung saja. Yang pertama kita gunakan dulu wadah panjang. Nah, di bawahnya kita kasih tisu seperti ini. Ini fungsinya biar kalau sayuran itu kan dia mengandung air. Nah, biar airnya itu tidak langsung menyerap ke bawah, jadi dia akan menyerap tisu dulu, jadi sayurannya tidak cepat busuk. Nah, kalau kalian tidak punya tisu di rumah bisa menggunakan kertas biasa karena fungsinya pun sama untuk menyerap cairan, biar sayurannya itu tidak cepat busuk. Nah, ini kita lapisi beberapa. Langsung saja kita masukkan sayurannya ke dalam wadah. Nah, ini pada bagian bawahnya sudah aku potong akar-akarnya dan sudah aku bersihkan juga daun-daun bayam yang agak layu ya, teman-teman. Dan ini belum aku cuci. Jadi pada saat sudah dibersihkan itu langsung saja dimasukkan, karena kalau dicuci duluan itu kan dia akan tambah banyak lagi airnya dan kemungkinan busuk itu cepat. Dan ini bayamnya bisa kita potong-potong dulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan juga tahu. Nah, ini tahunya sebelum aku masukkan ke dalam wadah sudah aku cuci bersih juga, biar kalau ada lendir atau kotoran-kotoran lain bisa terbuang ya, teman-teman. Nah, ini setiap hari kalau bisa diganti airnya biar dia tidak cepat busuk atau menimbulkan lendir pada bagian atasnya. Nah, ini pastikan semua tahunya terendam dengan air. Nah, ini aku juga punya wadah transparan seperti ini. Jadi untuk wadahnya itu bebas ya, teman-teman. Yang penting tertutup rapat, tidak perlu Tupperware atau yang mahal-mahal. Ini untuk wadah transparan bisa didapat kalau kita beli makanan-makanan seperti bubur ayam atau yang lainnya. Ini kita masukkan tisu juga pada bagian bawahnya untuk menghindari air itu langsung ke bawah. Jadi dia bisa meresap dulu ke tisu. Ini ada daun seledri. Ini kalau kalian mau potong-potong dulu sebelum dimasukkan juga bisa ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti kangkung, bayam, dan lain-lain itu bisa dimasukkan ke dalam wadah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian kasih tisu di bawahnya, lalu kalian bersihkan juga sebelum dimasukkan ke dalam wadah daun-daun yang layu atau akar-akarnya yang masih ada tanahnya. Tidak perlu dicuci dulu karena kalau dicuci dia akan airnya itu makin banyak dan akan cepat busuk. Jadi kalian cukup bersihkan saja lalu langsung masukkan ke dalam wadah. Nah, ini juga ada daun bawang, sama seperti bayam dan daun seledri aku masukkan seperti ini. Lalu untuk ikan dan juga ada ceker ayam kita masukkan juga ke dalam wadah, dan sebelum dimasukkan pastinya aku cuci bersih dulu, kita buang kayak perut-perutnya atau kotoran-kotorannya, teman-teman. Jadi ini sudah bersih, langsung kita masukkan ke dalam wadah.
sama halnya seperti ikan-ikan lain dan juga daging ayam. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga jeruk nipis. Ini fungsinya biar tidak bau amis dan juga dia bisa bertahan lama. Nah, ini ada cekar ayam juga sudah aku bersihkan. Kalau ada darah yang nempel-nempel ya teman-teman, darah ayam bisa kita bersihkan dulu. Jangan lupa di atasnya juga ditaruh jeruk nipis. Dan aku juga punya jagung, ini sudah aku kupas kulitnya dan sudah aku bersihkan dari kotoran-kotorannya, misal kayak rambutnya. Dan tidak perlu dicuci juga karena akan menimbulkan banyak air, cukup kalian bersihkan saja pada bagian luar, lalu langsung masukkan ke dalam toples juga. Untuk jagung ini bisa bertahan 2-3 minggu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ditutup rapat biar dia bertahan awet. Kemudian ada keranjang kecil ini untuk menaruh telur. Untuk telur ini tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, cukup kita simpan di suhu ruang seperti ini. Lalu aku juga punya ubi. Untuk ubi tidak aku masukkan juga ke dalam kulkas, cukup disimpan di suhu ruang. Ini bisa bertahan 1 minggu bahkan lebih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini ada keranjang juga untuk menaruh bawang-bawangan seperti ini. Sebelum aku masukkan ke keranjang, aku masukkan terlebih dahulu bawang merahnya ke dalam jaring-jaring seperti ini, karena akan aku jadikan satu keranjang dengan bawang putih dan juga bawang bombay. Jadi biar mudah mengambilnya, kita masukkan ke dalam jaring-jaring dulu. Nah, untuk bawang-bawangan ini aku taruh di suhu ruang saja, tidak perlu di dalam kulkas. Kemudian untuk dimasukkan di dalam keranjang juga aku masukkan wortel dan juga kentang serta tempe karena aku akan masak cepat ini. Tapi kalau kalian mau tempenya awet, kalau kalian tidak mau masak hari ini, bisa dimasukkan juga ke dalam wadah yang di bawahnya juga dilapisi dengan tisu dan ditutup rapat di atasnya. Sama halnya dengan wortel dan juga kentang. Nah, jadi inilah bahan-bahan yang sudah aku masukkan ke dalam wadahnya masing-masing. Dan untuk ikan dan juga ceker ayam, sebelum kita tutup dengan penutupnya, kita peras dulu jeruk nipis. Kita balur rata seperti ini biar tidak bau amis dan bisa bertahan awet. Nah, untuk cabai merah ataupun cabai hijau ya teman-teman, kalau mau awet juga bisa dimasukkan ke dalam wadah yang dikasih tisu di bawahnya, lalu kasih bawang putih di atasnya yang sudah dikupas, itu biar cabainya bisa bertahan lama juga. Nah, ini sudah kita tutup dan seperti ini. Untuk sayur-sayur hijau ini bisa bertahan 3 hari bahkan sampai 1 minggu lebih ya teman-teman. Untuk tahunya juga kita tutup, sama halnya dengan ikan, ceker, dan juga jagung serta sayuran lainnya. Kita tutup. Nah, pada saat menutupnya ini, pastikan penutupnya itu benar-benar tertutup rapat ya teman-teman, biar tidak ada udara yang masuk yang akan menyebabkan sayuran itu cepat busuk. Nah, untuk sayuran seperti tomat, kalau mau awet juga bisa dimasukkan ke dalam wadah yang di bawahnya juga dilapisi dengan tisu. Lalu kalian tutup dengan rapat, itu bisa bertahan 1 minggu bahkan 2 minggu lebih. Nah, untuk sayuran kalau tisunya sudah sangat basah, itu bisa diganti dengan tisu baru biar airnya itu tidak langsung ke bawah, jadi dia bisa menyerap ke tisu dulu. Nah, jadi ini untuk sayuran yang sudah aku tutup dengan penutupnya, akan aku masukkan ke dalam kulkas seperti ini.
Dan untuk di suhu ruang sudah aku masukkan juga ke dalam keranjang. Nah, jadi seperti ini. Untuk tempe bisa dimasukkan ke dalam wadah kalau kalian mau awet, itu bisa bertahan 1 minggu lebih, yang juga dilapisi tisu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Maulina TV. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video-video berikutnya.